Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedaya jamaah salat subuh wonten ing Masjid Darullah ingkang kawula hormati rahimakumullah. Monggo kita tansah mujudaken Rasul kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah saha taufipun. Setengah saking rahmatipun Allah, alhamdulillah kita sedaya tasih dipun paringi inggih menika saged istiqomah nindakaken pinten-pinten ibadah wonten ing wulan Ramadan. Salajengipun shalawat sarta salam kita sanjungaken junjungan lan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita anlamu syawalipun pinjang wonten ing yaumil qiyamah. Para rawuh rahimakumullah, kita lajengaken inggih menika sifat wajibipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kalih dosa. Dados sifat wajib mulai wujud ngantos ingkang akhir kalau ini sampun kita bahas rampung. Pramila sakmenika kita memasuki pembahasan inggih menika sifat muhalipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sifat wajib itu adalah sifat yang secara dalil nakli atau dalil yang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang sifat-sifat keutamaannya atau sifat-sifat yang wajib ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat muhal adalah sifat yang kebalikannya. Jadi Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat yaitu sifat kebalikan dari sifat wajib. Jadi misalkan sifat wajib yang pertama dulu adalah wujud, bahwa Allah itu adalah wujud atau ada. Jadi Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat adam atau tidak ada. Karena apa? Karena Allah itu secara qadim, secara awal ini Allah adalah sesuatu yang ada. Kemudian dari sesuatu yang ada ini Allah menciptakan berbagai macam hal yang sekarang ada di dunia ini. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak ada kalau Allah bisa menciptakan langit atau alam semesta beserta isinya. Kemudian Allah adalah tidak bakok dan seterusnya. Jadi Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat kebalikan-kebalikan dari kitab. Misalkan kebalikan dari kitab Allah itu terdahulu, kok Allah itu akhir, itu tidak mungkin. Sehingga ketika ada makhluk Allah yang mengaku sebagai Tuhan, ini secara akal, secara dalil nakli tertolak. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan itu terlahir belakangan setelah alam semesta ini ada. Jadi misalkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Kemudian ketika ditanya oleh Musa, wahai Fir'aun, siapakah Tuhan dari nenek, dari kakek moyangmu sebelum engkau dilahirkan? Maka untuk mematahkan bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan, ini Nabi Musa menanyakan siapa Tuhannya orang tuamu ke atas sebelum kamu dilahirkan. Maka Fir'aun pada saat itu tidak bisa menjawab. Jadi ketika tidak bisa menjawab inilah, maka runtuh apa yang dikatakan oleh Fir'aun bahwa dia adalah seorang Tuhan. Kemudian sebelum pertanyaan terakhir itu ditanyakan oleh Nabi Musa, ini Nabi Musa pernah ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhanmu wahai Musa? Tuhanku adalah Tuhan yang, jadi Tuhanku adalah yang ada di atas. Jadi awalnya ada di atas. Kemudian ketika Musa ini Nabi Musa mengatakan Tuhan itu ada di atas, Tuhannya Musa berada di atas, maka Fir'aun ini pengen membuktikan kalau di atas itu benar ada Tuhan apa tidak. Sehingga Fir'aun ini membangun piramid yang tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah benar di alam semesta ini ada Tuhan selain dirinya. Kalau benar maka dia akan beriman. Maka kemudian Fir'aun ini membangun piramid.
Setelah membangun piramid, kira-kira Tuhan bisa nggak dilihat dari atas piramid kalau Tuhan itu di atas? Nah ini kemudian untuk mematahkan teorinya Fir'aun seperti ini, maka Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhannya semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhannya Musa adalah Tuhannya Fir'aun yang menciptakan alam semesta ini, maka Fir'aun pun pada saat itu tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Fir'aun sama sekali tidak ikut berperan dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi inilah teori-teori atau sanggahan-sanggahan untuk orang-orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sifatnya adalah baqo. Baqo kebalikannya adalah fana. Jadi Allah ini tidak mungkin akan rusak. Kalau kita melihat penciptaan alam semesta, maka satu persatu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada permulaan, kemudian pada akhirnya akan mengalami kerusakan. Sementara Allah ini tidak mungkin mempunyai sifat seperti itu. Kemudian Allah mempunyai sifat alim, Allah mempunyai sifat maha mendengar. Kemudian Allah mempunyai sifat maha melihat. Jadi Allah itu tidak mungkin kok Allah ini mempunyai sifat tidak bisa mendengar. Kalau Allah tidak bisa mendengar, ini adalah kacau. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat kebalikan dari sifat wajib. Kemudian Allah kok mempunyai sifat buta, ini Allah tidak mungkin mempunyai sifat yang seperti itu. Apakah kita ini harus meyakini bahwa dengan sifat-sifat wajibnya Allah, maka Allah mempunyai kewajiban seperti ini, Allah mempunyai kewajiban seperti itu? Ini adalah tidak boleh. Jadi kita meskipun Allah mempunyai sifat-sifat wajib, qudrah, iradah dan lain sebagainya, ini kita tidak bisa menuntut Allah harus punya sifat harus melakukan hal seperti ini karena sifatnya ini. Jadi itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah selain sifat wajib, kemudian sifat muhal, Allah juga memiliki sifat yang satunya, yaitu sifat yang mubah. Jadi Allah mempunyai sifat fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu berhak untuk membuat sesuatu yang mungkin, dan Allah itu juga berhak untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin. Jadi fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu, jadi berbuat yang mungkin atau meninggalkan berbuat yang mungkin. Jadi ini adalah sifat dari jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sifat jaiznya Allah ini contohnya apa? Jadi contohnya ketika Allah menciptakan alam semesta ini, itu bukan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini karena Allah mempunyai sifat fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu boleh menciptakan alam semesta ini, boleh tidak menciptakan alam semesta ini. Tapi kenyataannya Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian Allah itu berhak juga menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Ternyata Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa hidup di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berhak untuk menggerakkan kita datang ke masjid atau tidak menggerakkan hati kita datang ke masjid pada subuh ini. Jadi meskipun penduduk kita yang ada di Syahromo ini jumlahnya lebih dari 200 orang, tetapi yang Allah pilih, yang Allah gerakkan hatinya hanya beberapa orang saja yang mau datang untuk sholat berjamaah subuh, yang mau datang
menyambut panggilan yang Allah panggilkan kepada kita semua. Jadi kita harus hati-hati dan introspeksi diri. Ketika ada kumandang adzan, ketika ada iqamah, kok kita males-malesan untuk datang ke masjid, kita males-malesan untuk segera mengambil air wudhu, meninggalkan rumah ke masjid. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan Allah ini bosan memandang saya karena saya terlalu banyak maksiat. Atau jangan-jangan Allah kok tidak menggerakkan hati saya karena saking belingnya saya. Ketika Allah memanggil, ketika Allah memerintahkan sesuatu, ini kita tidak mengerjakan. Jadi ketika dalam hati kita, dalam pikiran kita, kemudian menyebabkan kita itu malas-malasan untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah, maka kita harus introspeksi. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Jadi memang semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi buah dari ketidaksyukuran kita terhadap nikmat-nikmatnya Allah, buah dari ketidaksyukurannya kita terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buahnya adalah akan semakin menjadikan kita kufur, akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri berbagai macam perintahnya Allah, mentaati perintahnya Allah, maka kita usahakan untuk menjaga giroh, untuk menjaga semangat itu agar tidak Allah hilangkan dari diri kita masing-masing. Jadi ini berkaitan dengan sifat wenang atau jaiznya Allah, maka Allah itu boleh menjalankan kita ke masjid atau tidak. Tetapi ketika kita berat datang ke masjid, kita harus introspeksi, ada apa dengan diri saya kok males-malesan berbuat baik. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi sholat subuh secara berjamaah. Jadi kalau kita melihat hakikatnya bahwa kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan lupa bersyukur dan jangan sampai mencela orang lain yang masih berat untuk mendatangi sholat subuh berjamaah. Jadi kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikianlah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.